Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah ruang negara yang seharusnya menjadi pusat kebijaksanaan, justru berubah menjadi panggung ketakutan. Hari itu, seluruh pejabat tinggi dipaksa menghadapi kebenaran yang selama ini mereka hindari. Dan semua dimulai ketika satu nama berdiri, Purbaya. Seorang tokoh yang selama ini dikenal tenang, namun tiba-tiba meledak membawa fakta yang siap meruntuhkan reputasi puluhan anggota DPR. Apakah benar para wakil rakyat hidup dari uang rakyat, atau justru dari uang haram yang mereka ambil dari rakyat? Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk jantung para politisi yang menghadiri rapat besar bersama Presiden. Suasana yang awalnya penuh basa-basi berubah menjadi tegang saat Purbaya melangkah maju dengan map merah di tangannya. Map itu terlihat biasa, tetapi semua orang tahu, isinya tidak gedung Nusantara yang biasanya dipenuhi bisikan politik, tawa palsu, dan suara sandal mahal yang menyeret lantai marmer, pada pagi itu mendadak berubah seperti ruang interogasi. Udara terasa berat. Para anggota DPR duduk bersandar namun terlihat tidak nyaman, entah karena AC yang terlalu dingin atau karena firasat buruk yang belum mereka pahami. Di depan ruangan, Presiden sudah hadir terlebih dahulu. Tatapannya lurus, tegas, dan tidak memancarkan emosi. Para menteri duduk di sisi kanan, sementara pimpinan lembaga penegak hukum berada di sisi kiri. Semua merasa rapat hari ini bukan rapat biasa. Ada aroma ancaman, aroma badai politik yang siap menderu. Ketika pintu belakang terbuka, Purbaya masuk dengan langkah pelan namun penuh keyakinan. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi, hanya tatapan lurus ke arah meja pimpinan. Dia membawa sebuah map merah yang kelihatannya sederhana, tetapi cukup untuk membuat beberapa anggota DPR spontan berhenti bercanda. Map itu seperti simbol bencana. Dan bencana itulah yang akan dimulai dalam hitungan detik. Tanpa permisi panjang, Purbaya berdiri. Suaranya rendah, tapi membelah ruangan. Bapak Presiden, para anggota Dewan, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang seharusnya sudah kalian ketahui, namun kalian pura-pura lupakan. Seisi ruangan menegang. Beberapa wajah pucat. Sebagian lainnya sengaja menunduk, pura-pura sibuk membuka HP walaupun layar ponselnya sebenarnya sudah dikunci. Purbaya membuka map itu dengan sangat pelan, seolah ia sengaja memberi waktu kepada para politisi untuk merasakan rasa takut yang merayap naik ke tulang belakang. Kertas-kertas di dalamnya tampak rapi, berisi daftar transaksi gelap, nomor rekening luar negeri, dan nama perusahaan-perusahaan fiktif yang selama ini dipakai sebagai kedok korupsi. Tetapi sebelum ia memulai, Purbaya mengeluarkan satu kalimat yang langsung membuat ruangan seperti kehabisan oksigen. Selama bertahun-tahun, kalian menyebut diri kalian wakil rakyat, tapi perlu saya jelaskan hari ini, rakyat tidak pernah meminta kalian mencuri uang mereka. Beberapa anggota DPR terbatuk kecil, bukan karena sakit, melainkan karena syok. Suara Purbaya menguasai ruangan. Di hadapan Presiden, saya akan membuka sesuatu yang selama ini kalian tutupi. Data ini adalah bukti bahwa ada anggota DPR yang secara sistematis memperkaya diri melalui proyek fiktif, dana aspirasi, dan permainan anggaran. Presiden tetap diam, namun matanya menatap tajam. Para menteri saling melirik dengan cemas. Ketua DPR terlihat menelan ludah. Purbaya mengangkat satu lembar dokumen. Ini adalah proyek pembangunan infrastruktur di 3 daerah yang tidak pernah dibangun. Tetapi dananya hilang. Bukan 1 miliar, bukan 2 miliar, lebih dari 400 miliar rupiah, menguap tanpa jejak. Dan di sini, katanya sambil menepuk kertas itu, terdapat bukti kemana uang itu mengalir. Sejumlah anggota DPR mulai berubah gelisah. Ada yang memijak hidungnya,
Ada yang berpura-pura merapikan jasnya, dan beberapa lainnya meneguk air mineral dengan tangan bergetar. Namun Purbaya belum selesai. Ia mengeluarkan deretan bukti lain. Daftar rekening luar negeri yang terkait dengan pejabat legislatif. Aliran dana dari perusahaan-perusahaan cangkang. Bahkan catatan percakapan internal yang bocor dari asisten pribadi salah satu petinggi. Semua itu ia buka tanpa ragu. Setiap kata yang keluar menjadi pukulan keras bagi mereka yang merasa aman selama ini. Presiden hanya memperhatikan. Tak ada satupun gerak tubuhnya yang menunjukkan keberpihakan. Tetapi tatapan matanya cukup untuk membuat siapapun sadar, ia tidak akan menghalangi apa yang sedang dilakukan Purbaya. Suasana semakin mencekam ketika Purbaya melangkah maju 1 meter, mendekati meja pusat rapat. Ia berkata tegas, "Jika hari ini saya diam, maka korupsi ini akan terus hidup. Tapi saya memilih bicara. Karena hukum seharusnya tidak tunduk pada kekuasaan. Kekuasaanlah yang harus tunduk pada hukum." Ruangan benar-benar hening. Tidak ada angin, tidak ada batuk, tidak ada yang berani menggeser kursi. Hanya suara kertas-kertas Purbaya yang terdengar pelan setiap kali ia membuka halaman baru. Dan saat Purbaya menatap para anggota DPR yang duduk dengan wajah kacau, ia menutup bab pertama pembongkaran itu dengan satu kalimat yang membuat jantung puluhan pasang telinga berdetak lebih cepat. Di hadapan Presiden, saya akan sebut satu persatu nama-nama yang terlibat. Dan tidak ada yang akan saya tutupi. Hari itu, para politisi sadar. Mereka tidak sedang menghadiri rapat biasa. Mereka sedang menyaksikan lahirnya badai yang akan mengguncang gedung parlemen. Dan Purbaya baru mulai bicara. Seolah memberi jeda bagi semua yang hadir untuk menarik napas terakhir sebelum badai, Purbaya menatap seluruh ruangan dengan mata yang tajam dan jernih. Tidak ada ragu, tidak ada getaran. Setelah memastikan semua perhatian tertuju padanya, ia membuka halaman pertama dari berkas tebal yang selama ini dijaga ketat. Sesaat kemudian, suara gesekan kertas itu terdengar bergema, seperti suara vonis yang akan dijatuhkan. Layar besar di belakang Presiden tiba-tiba menyala. Seorang staf teknis mengangkat tangannya, menunggu instruksi. Purbaya mengangguk. Dalam hitungan detik, proyeksi data mulai muncul, angka-angka yang selama bertahun-tahun disembunyikan di balik laporan resmi yang terlihat bersih. Ini adalah aliran dana dari proyek bendungan di Jawa Timur, kata Purbaya, suaranya tetap tenang namun menghantam seperti palu. Pemerintah menganggarkan total 2,7 triliun rupiah. Tapi berdasarkan investigasi internal saya, hampir 600 miliar rupiah tidak pernah sampai ke lapangan. Bahkan sebelum alat berat masuk ke lokasi. Beberapa anggota DPR spontan menggeser posisi duduk. Ada yang menahan napas, ada yang menunduk, ada yang mengawasi Presiden dari ujung mata, mencoba menilai apakah ini hanya drama politik atau benar-benar kasus serius. Purbaya kemudian menekan tombol kecil di remote. Slide berubah. Muncul diagram rumit yang menunjukkan aliran dana seperti jaringan laba-laba gelap. Ada panah mengarah ke rekening pribadi, perusahaan fiktif, dan bahkan yayasan yang dalam dokumen resmi terlihat suci, penuh kegiatan sosial, tetapi sejatinya hanyalah kedok pencucian uang. Perhatikan rekening ini, ujar Purbaya sambil menunjuk nama seorang anggota DPR yang duduk di barisan kiri. Anggota DPR itu tersentak kecil, wajahnya berubah merah padam. Dalam 3 tahun, ia menerima transfer total 89 miliar rupiah dari perusahaan cangkang bernama Andalas Consult Corp. Perusahaan ini tidak memiliki kantor fisik, tidak memiliki pegawai, bahkan tidak memiliki aktivitas komersial yang terverifikasi. Ruangan mendadak seperti dipenuhi bara. Tekanan udara terasa berubah.
Ketua DPR mencoba membuka suara namun terhenti ketika Purbaya melanjutkan tanpa memberi celah. Dan ini, lanjutnya sambil mengganti selide, adalah bukti percakapan antara seorang staf legislatif dengan broker proyek. Percakapan yang membahas nominal fee yang harus dibagi sebelum simulasi anggaran diajukan ke kementerian terkait. Teks chat muncul di layar. Tidak perlu dibacakan, isinya sudah cukup jelas, vulgar, dan menunjukkan betapa terbuka dan normalnya praktik jual-beli anggaran itu dilakukan. Purbaya hanya menambahkan sedikit penjelasan yang membuat para pejabat makin bergidik. Pola yang sama terjadi di puluhan proyek. Sistematis, terstruktur. Dan yang paling mengerikan adalah, ini dilakukan dengan keyakinan bahwa rakyat tidak akan pernah tahu. Seorang anggota DPR perempuan dengan baju biru muda mengangkat tangan. Suaranya bergetar. Saudara Purbaya, apakah Anda memiliki bukti legal? Data itu bisa saja. Purbaya tidak menunggu ia selesai bicara. Ia mengangkat sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Semua data ini saya dapatkan dari audit silang antara laporan internal, akses resmi ke beberapa lembaga, dan data dugaan tindak pidana pencucian uang dari PPATK. Seluruhnya sudah melalui proses verifikasi forensik digital. Tidak ada satu bait pun yang dimanipulasi. Perempuan itu langsung terdiam. Kepalanya menunduk. Beberapa kamera media yang diam-diam merekam dari belakang mulai memfokuskan lensa ke wajah-wajah politisi yang tampak kehilangan warna. Purbaya lalu menatap Presiden. Bapak Presiden, saya juga sudah menyiapkan laporan lengkap untuk tim investigasi, termasuk daftar 17 nama anggota DPR yang terlibat langsung, serta 31 orang lainnya yang terhubung melalui jaringan perantara. Layar kembali berubah. Muncul tabel besar berisi inisial. Tapi bahkan inisial saja sudah cukup untuk membuat ruangan seperti runtuh dari dalam. Inisial R versus DP, HN, LN, dan semua orang tahu siapa yang dimaksud. Ini baru tahap pertama. Lanjut Purbaya. Masih ada 142 dokumen tambahan yang menunjukkan praktik serupa di sektor pangan, energi, dan bantuan sosial. Kata bantuan sosial membuat beberapa menteri spontan terangkat dari kursinya. Itu adalah sektor paling sensitif, sektor yang menyentuh langsung rakyat kecil. Jika ada korupsi di dalamnya, berarti yang dicuri bukan hanya uang negara, tapi makanan orang miskin, hak hidup warga, dan kepercayaan publik. Salah satu anggota DPR di baris belakang mencoba bangkit. Ini fitnah. Saudara Purbaya tidak bisa menyebarkan tuduhan tanpa. Purbaya berbalik cepat, tatapannya dingin dan memaku. Saya tidak menyebarkan tuduhan. Saya menyampaikan bukti. Jika Anda merasa nama Anda ada dalam daftar, silakan buktikan bahwa aliran dana itu bukan milik Anda. Anggota DPR itu membeku. Suaranya hilang. Ia kembali duduk, tangannya gemetar memegang tepi meja. Purbaya kemudian melangkah maju, mendekati mikrofon utama. Selama ini, ada keyakinan di gedung ini bahwa kekuasaan bisa melindungi kebusukan. Bahwa selama seseorang berada di lingkaran politik, hukum bisa ditekuk, bukti bisa dihilangkan, saksi bisa dibungkam. Namun hari ini, saya pastikan era itu sudah selesai. Ucapan itu seperti cambuk keras yang menghantam seluruh ruangan. Para pejabat yang merasa aman selama bertahun-tahun kini tampak seperti siswa yang tertangkap mencontek di depan kepala sekolah. Tidak ada tempat sembunyi. Tidak ada tawa politik. Hanya ketakutan dan penyesalan. Dan ketika layar kembali menampilkan diagram aliran uang terakhir, sebuah pola yang menghubungkan anggota DPR, pengusaha, makelar politik, dan lembaga anggaran,
Presiden akhirnya mengangkat tangan, meminta Purbaya berhenti sejenak. Purbaya menatapnya. Presiden menatap balik. Tidak ada kata. Tapi dalam 2 detik itu, semua orang tahu. Babak selanjutnya tidak hanya akan menggemparkan ruangan, tapi seluruh negeri. Purbaya baru saja menutup selide terakhir ketika ketegangan di dalam ruangan mencapai titik didih. Suasana yang sejak tadi mencekam kini berubah lebih panas, seperti ada bara api yang dilemparkan ke tengah kerumunan pejabat. Para anggota DPR yang namanya muncul secara tersirat dalam daftar bukti mulai menunjukkan ekspresi kacau. Sebagian gelisah, sebagian marah, sebagian berusaha menyusun pembelaan, dan sebagian lainnya memilih diam sambil menahan napas. Ketua DPR, yang sejak tadi hanya memejamkan mata sambil memijat pelipis, akhirnya membuka suara. Suaranya rendah dan dipaksakan tenang. Saudara Purbaya, ini adalah tuduhan berat. Tuduhan yang bisa mengguncang stabilitas negara. Kita harus berhati-hati. Purbaya menatap lurus tanpa gentar. Justru karena stabilitas negara penting, maka korupsi tidak boleh dibiarkan. Bukankah lebih berbahaya jika negara dikelola oleh tangan-tangan yang mencuri di balik meja? Suasana berubah 1 tingkat lebih tegang. Tidak ada yang berani menegur ketua DPR, namun semua melihat jelas bahwa omongannya barusan runtuh begitu saja seperti tembok rapuh. Salah satu anggota DPR bernama BR, pria berbadan besar, terkenal keras di rapat komisi, berdiri mendadak sambil menepuk meja. Suaranya meledak. Ini tidak bisa diterima. Data ini bisa saja rekayasa. Anda ingin menjatuhkan lembaga ini. Anda ingin merusak nama kami dengan bukti. Purbaya mengangkat telapak tangan, memberi isyarat agar ia berhenti bicara. Namun BR justru makin marah. Ia melangkah maju seperti hendak menantang Purbaya secara langsung. Tetapi Purbaya tetap tenang. Ia menekan tombol di meja. Layar menampilkan daftar transaksi bank dengan nama BR tercetak jelas, lengkap dengan tanggal, nominal, dan nama penerima yang selama ini dikaitkan dengannya. Jika data ini rekayasa, ujar Purbaya sambil memiringkan kepala sedikit, mengapa nomor rekening yang tercantum adalah nomor rekening Anda sendiri? BR seperti kehilangan udara. Ia ingin bicara, tetapi suaranya tercekat. Para peserta rapat menahan napas, menunggu apakah pria itu akan menyerang balik secara verbal atau fisik. Namun akhirnya ia kembali ke kursi, wajahnya memerah seperti api yang gagal membakar. Ketegangan semakin menggelinding ketika Purbaya memutuskan masuk ke bukti yang lebih sensitif. Selain dana proyek fiktif, kami menemukan keterlibatan beberapa pihak dalam manipulasi anggaran bansos. Ini bukan lagi soal mencuri uang negara. Ini soal mencuri dari rakyat miskin. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti palu godam. Sekitar 10 anggota DPR spontan menggerakkan tubuh, seolah kalimat itu mengenai mereka langsung. Yang lainnya hanya menatap meja, tidak berani mengangkat wajah. Layar kembali berubah. Foto-foto gudang beras kosong muncul. Video pekerja lapangan yang mengeluhkan bahwa barang bantuan tidak pernah tiba. Dokumen pemesanan fiktif. Dan laporan penerima bansos yang ternyata hanya nama bayangan dalam database. Salah satu anggota, seorang politisi senior yang terkenal halus bicara, perlahan berdiri. Saudara Purbaya, ada hal-hal yang tidak Anda mengerti dalam politik. Terkadang anggaran bergerak karena kebutuhan internal. Kami butuh fleksibilitas. Purbaya menutup mapnya dengan suara keras, memotong ucapan itu seperti pisau yang memotong tali. Fleksibilitas bukan alasan untuk menghilangkan beras rakyat. Menghilangkan obat untuk lansia.
menghilangkan bantuan untuk keluarga miskin. Jika Anda menyebut itu bagian dari mekanisme politik, Purbaya menatapnya tajam. Maka mekanisme itu busuk dan pantas dihancurkan. Politisi senior itu tidak bisa membalas. Ia kembali duduk sambil menutupi mulut dengan tangan. Di barisan depan, seorang menteri mulai memandang presiden dengan resah, khawatir bahwa Purbaya telah melangkah terlalu jauh. Namun wajah presiden tetap tak terbaca. Tak ada gerakan, tak ada reaksi. Ia hanya memerhatikan setiap detail, seperti sedang mempersiapkan langkah besar. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu anggota DPR paling vokal, LZ, mengangkat tangan dengan gerakan kaku. Saya menuntut saudara Purbaya menghentikan presentasi ini. Ini tidak sesuai prosedur. Anda tidak memiliki wewenang. Wewenang saya, potong Purbaya, berasal dari mandat negara, dari instruksi langsung lembaga penegak hukum, dan dari bukti yang saya pegang. Jika Anda ingin membicarakan prosedur, mari kita bahas prosedur Anda saat menandatangani laporan anggaran yang isinya tidak sesuai kenyataan. LZ terdiam. Tetapi ketegangan tidak berhenti di situ. Seorang anggota lain, yang tampak paling panik sejak awal, mencoba bangkit dan meninggalkan ruangan. Langkahnya cepat, seolah ingin kabur dari kenyataan. Namun petugas protokol yang berjaga di pintu menahan dengan sopan. Mohon maaf, rapat belum selesai. Mata anggota itu melebar. Dia kembali duduk, wajahnya memucat drastis. Seluruh ruangan menyadari tidak ada yang diizinkan lari. Tidak hari ini. Purbaya kemudian kembali ke podium. Ia mengambil napas pelan, seolah bersiap masuk ke inti dari seluruh paparan. Saya akan menyampaikan hal terakhir untuk bab ini, sebuah pola yang menghubungkan semua pelaku dalam jejaring ini. Termasuk mereka yang selama ini merasa tidak tersentuh. Layar kembali menyala. Diagram besar muncul, jauh lebih rumit dari sebelumnya. Node-node terhubung satu sama lain dengan garis merah yang membentuk labirin. Garis paling tebal mengarah ke satu titik pusat, seorang anggota DPR 3 periode, sangat berpengaruh, sering tampil di televisi, dan dikenal dekat dengan para elit politik. Ketika nama itu muncul di layar, ruangan menjadi diam total. Tidak ada yang bernapas. Tidak ada yang berkedip. Tekanan atmosfer seakan turun. Beberapa orang bahkan terlihat menggenggam kursi seperti takut jatuh. Purbaya menunjuk nama itu dengan satu jari. Dialah pusat dari semua transaksi, bentuk koordinasi, dan arsitek jaringan korupsi dalam proyek ini. Politisi yang dimaksud hanya menatap lurus, wajahnya kaku seperti patung batu. Tidak ada amarah, tidak ada bantahan, hanya ketakutan yang begitu dingin hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Rapat itu bukan lagi rapat. Ini adalah eksekusi moral. Pembongkaran yang sudah lama ditunggu publik dan ditakuti para pelakunya. Semua yang hadir tahu bahwa setelah bab ini selesai, tidak ada jalan kembali. Tidak ada kesepakatan politik yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada kompromi di balik layar. Purbaya menutup presentasinya dengan suara yang tetap stabil, namun mengandung tajamnya pisau yang telah mengelupas kulit korupsi satu persatu. Jika ada di antara Anda yang merasa memiliki pembenaran, silakan maju. Jika tidak, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya. Karena, percayalah, ini baru permulaan. Ruangan tetap hening. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bergerak. Presiden yang sejak awal hanya duduk dengan ekspresi tak terbaca akhirnya mengangkat tangannya. Gerakan kecil itu sudah cukup untuk membuat seluruh ruangan membeku. Para anggota DPR yang tadi sibuk membela diri,
menggesek kursi, atau menundukkan wajah kini menegakkan tubuh, menunggu apa yang akan keluar dari mulut orang paling berkuasa di negeri itu. Purbaya mundur setengah langkah dari podium, memberikan ruang sepenuhnya kepada Presiden. Cahaya lampu ruangan yang sejak tadi terasa panas kini justru seperti menghilang. Semua tatapan terpaku pada sosok yang telah diam terlalu lama. Presiden berdiri perlahan. Ia tidak langsung bicara. Ia merapikan jasnya, mengambil waktu, membiarkan detik-detik itu menggantung seperti tali yang siap digunakan untuk menggantung siapapun yang terbukti bersalah. Saat ia akhirnya membuka suara, nadanya rendah namun jelas, semacam ketenangan yang justru lebih menakutkan daripada kemarahan. Saya sudah menyimak semua yang disampaikan Saudara Purbaya. Kalimat pendek itu saja sudah cukup membuat beberapa orang menelan ludah. Dan saya ingin mengingatkan, lanjutnya, bahwa jabatan adalah amanah. Negara tidak bisa ditopang oleh orang-orang yang memakan uang rakyat. Kata memakan uang rakyat itu melesat tajam, menusuk langsung ke arah mereka yang selama ini hidup dengan kemewahan dari anggaran tersembunyi. Seorang anggota DPR di baris tengah menunduk lebih dalam, seolah ingin menghilang dari pandangan dunia. Presiden menatap seluruh ruangan satu persatu. Tatapan itu seperti sinar röntgen, membaca kebohongan, mengukur rasa bersalah, dan menguliti topeng yang selama ini dipakai pejabat. Rapat ini seharusnya menjadi tempat kita membahas masa depan negeri, ujarnya, bukan tempat untuk membongkar pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga kehormatan lembaga. Beberapa orang tak mampu lagi menyembunyikan kegelisahannya, terutama mereka yang terseret dalam data yang tadi ditampilkan Purbaya. Nama mereka mungkin belum disebut gamblang, tetapi bukti sudah cukup untuk membuat mereka terpojok. Presiden lalu menatap Purbaya. Tatapan itu bukan teguran, bukan juga pujian. Ada sesuatu yang lebih besar, sebuah pemahaman bahwa apa yang dilakukan Purbaya barusan adalah tindakan yang sangat berbahaya, namun sekaligus diperlukan. Saudara Purbaya, ujar Presiden, apa yang Anda lakukan hari ini bukan hanya membuka data. Anda membuka mata bangsa. Beberapa pejabat mulai gelisah. Mereka berharap Presiden akan menutup kasus ini dengan pernyataan ambigu atau diplomatis. Namun ucapan Presiden justru makin tajam. Dan karena itu, lanjutnya sambil menatap seluruh peserta rapat, saya memutuskan untuk mengambil langkah yang tidak pernah dilakukan pemerintahan manapun sebelumnya. Seluruh ruangan menahan napas. Presiden memberikan isyarat kecil kepada ajudannya. Ajudan itu maju, membuka map coklat, dan menyerahkan beberapa lembar kertas. Presiden mengangkat dokumen itu, menunjukkan stempel resmi yang tertera di sana. Ini, katanya, adalah keputusan pembentukan tim pemberantasan korupsi tingkat tinggi, bekerja sama langsung dengan Kejaksaan Agung, PPATK, dan lembaga independen. Tim ini akan memiliki akses penuh terhadap data yang dibawa Saudara Purbaya. Seketika ruangan menjadi lebih dingin. Para anggota DPR saling pandang. Beberapa tampak pucat seperti kehilangan darah. Tak ada seorang pun yang menduga Presiden akan membentuk tim sekuat itu secara terbuka, di depan para pelaku yang mungkin berada beberapa meter darinya. Namun Presiden belum selesai. Semua nama yang muncul dalam data, ujarnya, akan diperiksa. Tanpa kecuali. Tanpa kekebalan. Tanpa kompromi. Seorang anggota DPR wanita mencoba mengangkat tangan, ingin menyela. Namun Presiden berbicara lebih keras, menghentikan setiap tanda protes. Dan bagi mereka yang merasa tak bersalah, saya persilakan untuk membuktikannya melalui proses hukum. Bukan melalui debat, bukan melalui konferensi pers, bukan melalui manuver politik. Ruangan mulai bergumam, meski pelan. Ada rasa gugup, ada rasa takut,
ada rasa marah. Beberapa politisi yang sebelumnya terkenal lantang kini hanya diam seperti siswa yang dimarahi guru besar. Presiden kemudian memberikan pernyataan yang membuat seluruh ruangan merasakan hantaman yang tak terduga. Saya juga memerintahkan agar akses perjalanan luar negeri bagi seluruh anggota DPR yang datanya bersinggungan dengan bukti ini dibekukan sementara. Kali ini gumaman berubah menjadi kepanikan kecil. Ada yang langsung mengangkat ponsel, memeriksa pesan. Ada yang memegangi kepala. Ada yang berbisik panik pada stafnya. Pembekuan itu berarti satu hal, tidak ada lagi pelarian. Purbaya hanya diam menyaksikan semuanya. Ia tahu langkah itu akan mengubah banyak hal, dalam politik, dalam hukum, bahkan dalam hidupnya sendiri. Namun Presiden belum berhenti. Dan, katanya, mulai hari ini saya juga meminta agar laporan pendamping dari KPK dibuka kembali. Semua kasus lama yang melibatkan pihak legislatif akan ditinjau ulang jika ditemukan keterhubungan dengan skandal ini. Beberapa politisi yang selama bertahun-tahun merasa kasus mereka sudah aman, kini tampak seperti dihantam batu besar. Semua yang disembunyikan selama ini akan dibuka kembali. Tatapan Presiden kini lebih tajam, lebih menghukum. Negara ini sudah terlalu lama ditipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan demokrasi, yang membela diri dengan mekanisme politik, yang berselimut kekuasaan. Ia menghela napas pelan, namun dalam. Hari ini, saya pastikan bahwa kekuasaan tidak akan lagi menjadi tempat berlindung bagi korupsi. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, Presiden menutup dokumen itu, lalu berkata dengan suara yang begitu dingin hingga membuat beberapa orang menahan gemetar. Untuk sementara, rapat ini saya skors. Tim penyelidik akan masuk ke ruangan ini dalam beberapa menit. Seolah kilat menyambar, ruangan langsung berubah kacau. Beberapa orang berdiri ingin protes, namun dicegah staf protokol. Sebagian lainnya hampir histeris. Yang lain memilih mengunci rahang dan berpura-pura kuat. Tapi semua tahu, hari itu bukan hanya pertemuan politik. Hari itu adalah perubahan permainan. Purbaya berdiri tegap. Ia tahu bab berikutnya tidak hanya akan mengungkap kebenaran, tetapi mungkin juga mengguncang kekuasaan yang lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Ketegangan yang mengeras sepanjang ruangan akhirnya pecah ketika kamera-kamera media menyalakan lampu sorot lebih terang dari sebelumnya. Para jurnalis yang sejak awal menahan diri kini terlihat saling berebut posisi, menyadari bahwa apa yang terjadi di depan mata mereka bukan lagi sekadar acara formal negara, melainkan sejarah yang sedang ditulis secara langsung, tanpa sensor, tanpa jeda, tanpa filter. Presiden masih berdiri tegak, namun sorot matanya kini berubah lebih tajam, lebih fokus, seolah mencoba membaca setiap detik yang baru saja lewat. Di sisinya, Purbaya menutup berkas tipis yang tadi ia pamerkan, namun ekspresinya menandakan bahwa tugasnya belum selesai. Suasana bagaikan ruangan persidangan, dan seluruh Indonesia seakan sedang menahan napas bersama. Ketua DPR yang sejak awal berusaha terlihat tenang kini kehilangan seluruh kendali atas ekspresinya. Keringat yang mengalir di pelipisnya bukan lagi sekadar karena panas lampu sorot, melainkan tekanan yang tak bisa ia redam. Ini pencemaran nama baik, teriaknya, tetapi suara itu tidak lagi terdengar meyakinkan. Beberapa anggota DPR yang sebelumnya berusaha menenangkan situasi kini memilih mundur sedikit, menjaga jarak dari kolega mereka yang tiba-tiba berubah menjadi pusat badai. Mereka tahu tuduhan itu berat, tetapi yang lebih menakutkan adalah bukti fisik yang dibawa Purbaya, karena dalam dunia politik, bukti adalah pedang bermata dua yang bisa menebas siapa saja, bahkan pihak yang paling merasa aman. Namun Purbaya tidak merespons teriakan itu. Ia justru melangkah perlahan mendekati Presiden, memberikan gestur hormat kecil yang penuh makna.
Tuan Presiden, ucapnya dengan suara stabil, saya sudah menyelesaikan bagian saya. Selebihnya kini berada di tangan Anda. Kata-kata itu menyiratkan keberanian sekaligus risiko. Semua orang tahu bahwa langkah ini bisa mengubah hidupnya, karirnya, bahkan keselamatannya. Namun ketegasan yang terpancar dari wajahnya menunjukkan ia sudah menghitung segala kemungkinan. Dan yang lebih mengejutkan, ia tidak tampak gentar sedikit pun. Presiden membalas sorotan matanya dengan tatapan penuh pertimbangan. Tak lama kemudian, ia menoleh ke seluruh ruangan. Suaranya mendalam, dan meski tidak lantang, kata-katanya terdengar jelas ke seluruh penjuru. Negara ini tidak bisa lagi berlari dari masalah yang sudah lama kita biarkan membusuk, ujarnya. Jika ada dugaan korupsi, siapapun pelakunya, apapun jabatannya, kita akan buka. Dan kita akan usut. Sontak ruangan meledak dalam bisik-bisik dan gumaman kaget. Pernyataan itu bukan sekadar respons diplomatis, itu deklarasi resmi bahwa kasus ini tidak akan ditutup. Dan lebih dari itu, Presiden secara tidak langsung menyatakan bahwa ia mendukung langkah Purbaya. Sementara itu, para anggota keamanan bergerak masuk dengan langkah cepat namun terkendali. Mereka tidak menodongkan senjata atau melakukan penangkapan langsung, tetapi kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menegaskan bahwa situasi berada di bawah kontrol pemerintah. Ketua DPR tampak semakin gelisah ketika beberapa petugas menghampiri kursinya, meminta dengan sopan namun tegas agar ia tetap berada di dalam ruangan sampai menerima instruksi lanjutan. Ia hendak berdiri, namun seorang ajudan presiden mengangkat tangan, memberikan sinyal agar ia tetap diam. Sesuatu yang jarang sekali terjadi, bahkan hampir mustahil, namun hari itu semua batas kekuasaan terasa runtuh. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, Purbaya berdiri sedikit menjauh, mengamati perkembangan dengan sikap yang hampir kontemplatif. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang baru saja ia lakukan akan menimbulkan gelombang besar, tekanan politik, reaksi dari kelompok-kelompok kepentingan, bahkan mungkin ancaman terhadap dirinya sendiri. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Semuanya sudah terlanjur terbuka, dan ia tidak menyesali satupun keputusannya. Orang-orang yang selama ini hanya berani berbisik dalam kegelapan kini menyaksikan sendiri bahwa ada satu orang yang berani bersuara di tengah kerumunan. Beberapa menteri tampak saling berbisik, mencoba menebak apa langkah berikutnya. Ada yang terlihat mendukung, ada yang tampak cemas, dan ada juga yang memperlihatkan kegelisahan mencolok, seolah-olah takut nama mereka akan muncul berikutnya. Di sisi lain, media nasional dan internasional sudah mulai menyiapkan breaking news. Banyak yang memprediksi kejadian ini akan mengguncang dunia politik Indonesia dalam hitungan jam. Dan mereka tidak salah. Karena ketika Presiden memberikan gestur kepada juru bicara istana untuk bersiap, kita semua tahu badai baru saja dimulai. Ketika akhirnya Presiden menutup acara, suara tepuk tangan yang muncul bukan tepuk tangan penghormatan biasa. Ini adalah tepuk tangan yang menggema seperti perlawanan. Seolah-olah publik yang menyaksikan dari layar kaca turut memberikan dukungan moral kepada Purbaya dan siap untuk melihat langkah selanjutnya. Ketua DPR yang kini terlihat lebih pucat dari sebelumnya hanya bisa menghela napas panjang, menyadari bahwa jalan keluar dari badai ini tidak akan mudah. Dan di luar gedung, masyarakat mulai berkumpul, membawa spanduk, opini, dan harapan, menjadikan momen ini bukan hanya konflik politik, tetapi gerakan nasional. Purbaya melangkah keluar ruangan terakhir, menatap cahaya matahari yang menyinari halaman istana. Ia tahu ia baru saja membuka pintu ke babak baru dalam sejarah negeri. Sebuah pintu yang mungkin penuh ancaman, namun juga membawa peluang untuk perubahan besar. Dan tepat di detik itu, ia sadar, tidak peduli seberapa kuat tekanan yang akan datang,
Langkahnya hari ini sudah mengubah arah bangsa. Dunia tidak akan pernah memandangnya sama lagi, dan Indonesia mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah pengungkapan ini.